bersaksi. Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, kita berjumpa lagi di ibadah GC GBI Crown Palace. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saat kita sedang beribadah, kita tidak boleh sambil bermain-main ya teman-teman. Tema kita minggu ini adalah 10 perintah Allah. Nanti kakak-kakak GC akan menjelaskan tema kita minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita hari minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kita hari minggu ini. Berkatilah ibadah kami agar bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Berkatilah juga kakak-kakak GC yang akan melayani di ibadah kita hari minggu ini. Dan berkatilah teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat beribadah. Shalom. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang 10 perintah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. 10 perintah Tuhan. Satu, sembahlah Tuhanmu. Dua, jangan ada berhala. Sabar. 5, hormati orang tua. 6, janganlah membunuh. Perintah ke-7, setia mengasihi. 8, janganlah mencuri. 9, janganlah berbohong. 10, selalu bersyukur. Adik-adik, kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk mengerti firman Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan dan nyata dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupan
Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh indah kasih setia Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, angkat tanganmu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih. Mari adik-adik kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau duduk tenang, mau menyiapkan hati kami. Biar Roh Kudus-Mu yang mengubah hidup kami, membentuk kami, sehingga kami menjadi anak-anak seturut firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk mau diubahkan, mempunyai karakter seperti Kristus, dan kami mau berjalan seperti yang Tuhan mau. Berkati firman ini Tuhan, boleh ditabur dan bertumbuh di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Kak Lita. Di sini kembali kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik siap mendengar firman Tuhan? Kita akan mempelajari kembali perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Minggu lalu kita sudah menyaksikan bagaimana bangsa Israel melawan Amalek. Menang atau kalah? Ya, menang. Israel menang melawan bangsa Amalek karena pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Kita tahu ya, waktu itu Musa diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyertai bangsa Israel. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka bangsa Israel jadi kuat. Ketika Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel lemah.
ya. Lalu mengangkat lagi. Tangannya Musa mengangkat kembali. Bangsa Israel kuat kembali. Kuat, tambah kuat, ya. Lalu menang. Artinya apa adik-adik? Lambang Musa mengangkat tangannya karena ada kekuatan dari Tuhan, ya. Kekuatan Tuhan yang luar biasa untuk bangsa Israel. Nah, itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa sehingga Israel menang melawan Amalek. Sekarang kita akan mempelajari bangsa Israel. Melanjutkan perjalanannya. Kita lihat peta ya adik-adik. Dari mereka berangkat dari Rafidim menuju padang gurun Sinai. Apa yang terjadi di sana? Mari kita lihat video berikut ini. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu pergilah Musa bersama Harun ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu, yaitu 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. 2. Jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, jangan lupa untuk pergi ke gereja. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, menyayangi dan mentaati orang tua. 6. Jangan membunuh, dilarang melukai dan menyakiti tubuh sesamamu. 7. Jangan berzina, dilarang punya 2 suami atau 2 istri, hanya boleh 1 suami atau 1 istri. 8. Jangan mencuri, tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta, bohong, tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu apapun yang dipunyainya. Akhirnya, Musa turun membawa 2 loh batu 10 perintah Allah untuk bangsa Israel. Nah adik-adik, tadi kita melihat ya, bangsa Israel keluar dari Mesir, dari Rafidim menuju padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemahlah di situ. Ya, di padang gurun Sinai mereka kemah, mendirikan kemah-kemah, mereka istirahat di situ. Kita melihat bahwa Musa mendapat perintah dari Allah. Ya, Musa dipanggil Tuhan, Musa naik ke padang gurun Sinai. Lalu Musa mendengar perintah. Musa harus menyampaikan perintah-perintah itu kepada bangsa Israel. Musa menuliskan 10 perintah Allah di atas loh batu. Perintah itu apa aja adik-adik? Yuk kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Keluaran 20. Sudah? Keluaran 20 ayat 3.
mulai ayat 3 ya. Di situ tertulis perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa adik-adik? Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala yang lain. Ya, bangun tidur, cari Tuhan dulu, berdoa, mengucap syukur, ya. Terus mau pergi sekolah, berdoa dulu, minta penyertaan dan pertolongan Tuhan. Belajar, berdoa, mau pulang, berdoa, ya. Dimanapun kita menomorsatukan Tuhan di atas segalanya, ya. Bisa loh menyampingkan Tuhan. Wah, bangun tidur carinya gadgetnya kalian. Itu sama dengan apa? Ada Allah lain di hidupan kalian. Itu tidak boleh, ya. Tadi jelas, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu perintah yang pertama. Perintah Tuhan yang kedua di ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tuhan tidak suka kita membuat patung, ya. Apalagi patung itu kita sembah. Sama dengan kita menyembah berhala. Itu tidak boleh ya adik-adik, ya. Jangan, wah, bisa juga loh mainan favorit kalian, sayang kalian, wah, dinomorsatukan. Lalu, bangun tidur cari benda kesayangan kalian. Nah, itu sama dengan melanggar perintah yang pertama dan yang kedua. Jangan ya adik-adik, carilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Karena Dialah Allah yang menciptakan kita, menciptakan segalanya dalam dunia ini. Ya. Yang perintah yang ketiga adik-adik, jangan menyebut, di ayat ke-7 ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya apa adik-adik? Jangan menyebut nama Tuhan, dikit-dikit bawa nama Tuhan. Padahal berbohong, misalnya, demi Tuhanku, aku berani, sumpah, aku nggak bohong. Nah, padahal dia bohong. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik, menyebut nama Tuhan yang kudus, nama Tuhan yang mulia, kok dibawa-bawa saat berbuat salah. Nah, itu tidak boleh. Terus perintah yang keempat di ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya apa? Di hari Sabat itu hari ke-7. Tuhan aja istirahat. Tidak melakukan pekerjaan. Tidak menciptakan apa-apa. Nah, di hari ke-7 ini, ya, kita istirahat. Kayak kalian tidak sekolah kan? Di hari ke-7. Nah, di hari Minggu sekolah nggak? Enggak kan? Nah, hari Minggu, hari Sabat, hari yang kudus, kita harus menyediakan waktu kita untuk ibadah kepada Tuhan. Kita datang ke GC, ya, ibadah sama kakak-kakak GC dan teman-teman kalian, ya. Terus perintah yang ke-5. Kita lihat di ayat 12. Di ayat 12 masih di Keluaran 20 ya adik-adik. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi hormatilah orang tua kalian, mama papa kalian, kakak kalian, kakak-kakak GC, ya, guru-guru di sekolah, hormati karena mereka adalah alatnya Tuhan untuk menjaga kalian di bumi ini. Ya. Jadi jangan suka membantah,
Jangan suka menghina orang tua kalian, menyakiti orang tua kalian. Tidak boleh ya adik-adik. Terus perintah yang keenam di ayat 13, jangan membunuh. Nah, manusia kok dibunuh? Nah, memangnya nyamuk, ayam boleh dibunuh lalu dimakan. Nah, kalau sesama manusia jangan membunuh ya. Jangan juga memfitnah. Memfitnah itu jelek, sama dengan membunuh ya. Nah, jadi kalian membunuh bukan hanya menikam dengan pisau. Perasaan orang lain juga, kita menyakiti orang lain itu sama dengan membunuh perasaan orang lain ya. Jangan ya adik-adik, jangan menyakiti perasaan orang lain. Itu sama dengan membunuh, memfitnah, melakukan yang tidak benar. Nah, itu sama juga dengan membunuh. Lalu ayat yang ke-15 perintahnya, jangan berzina. Berzina itu melawan hawa nafsu ya, pikiran-pikiran kotor. Itu juga tidak boleh. Suka melihat film yang tidak baik, itu sama dengan berzina. Tidak boleh ya adik-adik. Terus di ayat 15, jangan mencuri. Tahu kan mencuri? Nah, misalnya kalian melihat teman punya sepeda bagus atau HP bagus. Aku nggak punya kayak gitu, Kak. Aku pengen. Lalu mencuri. Nah, itu nggak boleh adik-adik ya. Itu sama dengan melanggar perintah Tuhan yang ke-8. Ya, kita harus bersyukur. Apa yang ada pada kita adalah miliknya kita, pemberian dari Tuhan. Ya, dengan bersyukur kita, Tuhan berkenan kepada kita. Terus perintah yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Di Keluaran 20 ayat 16 ya. Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Wah, misalnya temennya benar. Kamu bilang dia bohong. Nah, itu sama tadi dengan memfitnah. Yang mengucap saksi dusta. Itu tidak boleh ya. Temannya benar dibilang salah. Yang salah dibilang benar. Nah, itu tidak boleh. Terus di ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tidak boleh. Ini perintah ke-10 yang terakhir ya. Jangan mengingini rumah sesamamu. Kalian ingin sesuatu ya, lalu kalian lupa diri, tidak bisa menguasai hawa nafsu, tidak bisa menguasai diri sendiri, ingin menang sendiri, ingin apapun ya, dengan cara menghalalkan segala cara. Itu melanggar perintah ke-10. Jadi nggak boleh ya adik-adik. Tadi kita sudah mendengar 10 perintah Allah. Kalau namanya perintah harus didengar, dilakukan, tidak boleh dilanggar ya. Nah, demikianlah Musa menerima 10 perintah Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel, yang juga disampaikan kepada kita semua. Kita yang sudah mengetahui 10 perintah Allah, kita harus belajar untuk mentaatinya dan melakukannya. Siap melakukannya adik-adik? Siap. Itulah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang pintar dan cerdas. Yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu. Siap berdoa? Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengar tentang 10 perintah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk
bisa melakukan 10 perintah-Mu itu Tuhan. Beri kami hati yang taat, hati yang setia, hati yang suka menyukakan hati-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu, dan berkat-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar dan berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.